Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, saya punya cerita nyata. Ini bukan fiksi, apalagi telenovela, apalagi FTV, bukan. Tapi ini nyata. Bagaimana ketentuan Allah itu indah. Ada seorang pemuda jomblo usia 35 tahun. Namanya Sulaiman. 35 tahun belum menikah. Belum menikah bukan karena dia tidak mau menikah, tapi nggak ada perempuan yang mau dinikahi. Karena bagaimanapun juga orang menikah itu harus ada dua, modal dan model. Ono kalane modale ono, modele ora mlebu. Ono kalane modele mlebu, modale ora ono. Padahal cewek sekarang yang dilihat bukan good looking, tapi yang good rekening. Betul mbak? Dia yang good looking kalah sama good rekening. Karena berangkat dari good rekening akan menjadikan wajah istrinya glowing. Makanya dibalik wajah istri yang glowing ada suami yang golong koming. Nah, singkat cerita, Sulaiman ini naksir sama anak tetangganya. Namanya Fatimah. Anak seorang janda namanya Zubaidah. Jandanya Zubaidah punya anak namanya Fatimah. Si Sulaiman jatuh cinta dengan anaknya si janda yang namanya Fatimah. Kalau bapak pasti ekspektasinya juga Fatimah. Istri 4 satu rumah. Tapi faktanya istiqomah. Ikatan suami takut istri ketika di rumah. Singkat cerita, karena Sulaiman ini santri, dia pernah ngaji kitab Ta'limul Muta'alim, bertanya kepada kiai atas problem yang dihadapi. Apa problemnya? Soundnya ngangung-ngangung. Itulah bedanya sound system sama cewek, Pak. Sound system diragati oke, kita wujute. Cewek diragati entek oke, diuntal kancane. Sing nguntal sapa? Sing dhuwur-dhuwur kayak codot-codot kayak. Akhirnya si Sulaiman matur sama gurunya. Ini kenapa toh kita kuliah itu ada pembimbing itu gara-gara itu. Karena dalam Al-Quran Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau tidak mengetahui sebuah persoalan, tanyalah kepada ahli dzikir. Ya ahli dzikir itu kalau di kampus ya guru pembimbing, pembimbing akademik. Kalau di pondok ya kiai. Ini karena Sulaiman ini santri, dia tanya sama kiai. Pak Kiai, saya seneng Pak. Pak Kiai kan tahu saya sudah 35 tahun masih jomblo. Ini artinya apa? Kalau sesuatu yang tidak sama dengan Kanjeng Nabi itu dikatakan bid'ah, berarti saya telah melakukan bid'ah selama 10 tahun. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi menikah usia 25 tahun. Dia 35 tahun belum menikah, berarti dia bid'ah tur mesake. Tur mesake. Kalau ukuran bid'ah itu tidak sama dengan Kanjeng Nabi. Singkat cerita, kiainya ngomong, dawuh begini, Sulaiman kamu suka sama Fatimah? Nggih kiai. Mulai nanti malam kamu sholat malam. Kamu sholat istikharah supaya Allah memantapkan pilihanmu. Atas pilihanmu mencintai si Fatimah. Makanya mas-mas mahasiswa, kalau kamu senang dengan cewek, apalagi ceweknya ada 2, kamu harus istikharah. Tapi pesan saya satu, sebelum kamu istikharah, pastikan dua-duanya mau sama kamu. Yang menjadi persoalan, sudah istikharah tapi nggak ada yang mau. Merongos belum merongos. Nah. Akhirnya mulai malam itu, Sulaiman bangun malam. 11 rakaat dia lakukan. Setiap malam dia gabung antara sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah. Sampai berbulan-bulan. Hingga waktunya datang, dia dipanggil oleh kiainya. Sulaiman, kamu ke pondok. Sulaiman datang. Wonten dawuh kiai. Kamu sudah sholat? Sudah. Doa kamu apa? Saya sudah berdoa kepada Allah kiai. Doa kamu apa? Ya Allah, bila Fatimah itu istriku, jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku, mbok dicek lagi ya Allah. Kadang-kadang doa itu butuh maksa Pak. Beneran, saya itu banyak doa saya dikabulkan kadang-kadang karena doanya terpaksa Pak. Kayak saya dulu miskin, saya berdoa, ya Allah
uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah itu. Saya sering Pak doa seperti itu. Makanya kayak jenengan pamane, ya Allah gemukkanlah rekeningku bukan perutku ya Allah lah itu pasti. Malah keliru sing gede wetenge gitu. Sulaiman, kamu besok hari Jumat antara jam 6 sampai jam 7 kamu datangi rumahnya si Fatimah. Ini adalah waktu mustajabah menurut mujarobat. Bukan menurut Samsudin loh ya. Menurut mujarobat. Kamu sampaikan rasamu kepada si Fatimah. Saya hanya bisa berdoa. Mudah-mudahan rasamu dan rasa Fatimah satu frekuensi, rasa yang sama. Karena sekarang banyak orang jatuh cinta tapi beda pemikiran. Kenapa? Yang cowok mikir yang cewek mikir yang lainnya. Kayak saya kemarin sebelum Via Valen menikah, itu saya sama Via Valen beda keyakinan. Via Valen yakin mau, saya yakin nggak mau. Karena saya udah punya istri Pak. Karena saya suami yang setia. Oh sorry, bukan karena direkam kamera. Ya, karena saya takut diketahui istri saya gitu saja. Tapi dari dulu saya punya prinsip, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Loh, saya kan spesialis Pak, spesialis pemberi nasihat pernikahan para artis. Makanya banyak artis yang menikahnya memberikan nasihat saya. Sejak zaman Anang Asanti, pemberi nasihat pernikahan Gus Miftah, Atta Aurel Gus Miftah, Dedi Sabrina Gus Miftah, Yeni Inka Gus Miftah. Saya guru spiritualnya Via Valen. Sampai yang tidak saya nasihati pernikahan hanya satu, Lesti Kejora, Rizky Bilar. Nah, itu bukan saya, itu bukan saya. Tapi kalau dia ngaji dengan saya iya. Tapi ketika menikah saya tidak memberikan nasihat. Lagian kita doakan saja. Yang lucu kan orang Malang. Yang berkonflik Lesti sama Rizky, yang cerewet orang Malang. Begitu dicabut laporannya, lu kok dicabut? Itulah sing ngelakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Uangnya biasanya jilbabnya pink. Nah, ini pink. Yang jilbabnya hijau insya Allah lah. Lebih parah. Akhirnya pagi itu Sulaiman datang ke rumahnya Ibu Zubaidah untuk menyatakan perasaannya kepada Fatimah. Kan mohon maaf, mas-mas ya, ini etika dalam menikah. Kalau kamu sedang sama cewek, kan undang-undangnya jelas, wala junaha alaikum fima arratum min khidbatin nisa au aknangtum fi angfusikum. Kalau kamu dengan cewek, utarakan rasa senangmu, khidbah. Tapi kalau nggak bisa, au aknangtum, kamu sembunyikan fi angfusikum, di dalam hati kamu. Makanya itulah alasan kenapa kalau senang langsung dilamar. Mbak-mbaknya juga sama. Kalau ada codot suka sama kamu, pilihannya cuma satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Kamu ingat, seneng itu dilamar, bukan sekamar. Rungokno wi, ngakune muslimah, senengane mlumah karo Lah iya tahu goreng digoreng dadaan apa kayak? Tahu. Monggo Kiai. Kok kursinya cuma satu? Kiai lenggah mriki. Kiai teng kursi mawon kula tak ngadeg. Mboten Kiai mriki. Mboten saru. Nah, Kiai mriki mawon. Nah, monggo Kiai. Mohon mriki Kiai. Mboten Kiai monggo Kiai. Nah, nuwun Kiai. iPad saya harus saya sembunyikan karena ada video kebaya merah. Yo racuk ngawur wae. Aku minta kursinya satu sini. Tak membersamai para codot rahimakumullah ini. Sini. Nah.
Gindiliyah. Kamu tahu dia kenapa namanya Al-Gindiliyah? Karena dimanapun ngintil. Kenapa dikatakan ngintil? Karena kecil. Kalau besar mangkat dewe goblok. Saya mau cerita. Pokoknya kan ada undang-undang itu. Al-nadru ila wajil alim bahwa ibadah. Memandang wajahnya kiai itu ibadah. Maka yang di sana itu goblok, itu kejauhan. Memandang saja ibadah. Kayak saya tadi di lokalisasi Tretes, memandang wajah kiai ibadah. Mbak-mbak PSK langsung berteriak, wah, memandang saja ibadah, apalagi so ngeloni. Saya langsung mencari tempat terbaik untuk ngaji goblok, untuk kelon. Masa untuk kelon? Memangnya aku cowok apaan? Nah, akhirnya apa? Si Sulaiman ini datang kepada Zubaidah untuk melamar siapa tadi? Fatimah. Dia akhirnya lamar. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Mas Sulaiman, ada yang bisa dibantu? Ini kasusnya persis sama dengan saya dulu. Saya dulu melamar calon istri saya tidak menggunakan perantara siapapun. Langsung saya datangi. Saat saya melamar istri saya subuhan di masjidnya calon istri saya ketemu dengan bapak mertua. Makanya mbak-mbak kalau cari suami gampang. Kalau cari suami yang baik, silakan kamu ke masjid. Kok ada pemuda mau menjaga sholat subuhnya di masjid, itu pantas untuk menjadi imammu. Ya jelas, subuhnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Saya banget matamu. Gue subuhannya jam 7. Usul ini tambahi, usul li fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Nah, adik-adik sekalian teman mahasiswa, akhirnya dia matur, Bu, kula badhe matur. Apa Mas Sulaiman kok kayaknya penting banget? Oh iya Bu, sepindah saya silaturahmi. Yang kedua, saya mau mengutarakan niat saya kepada Ibu. Niat Mas Sulaiman apa? Bu, sudah berbulan-bulan saya mencintai, jatuh cinta kepada anaknya Ibu. Cinta saya kepada anaknya Ibu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Orang percaya jajalan. Iki ana banyu to ngompol lah. Bokongmu anget itu. Aku tahu. Alah, update status gaya. HP ini cross yang gaya. Kamu nggak usah chatting WA, wong di belakangnya kok di chatting, mbok ngomong langsung. Tapi yang perlu kamu ingat, lelaki yang suka chatting WA akan kalah dengan laki-laki yang menyebut namanya di dalam doa. Wah. Salah kalah. Makanya saya bilang, kalau kamu mencintai seorang perempuan, jangan pernah sebut namanya, tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya. Wah, ngono codot. Kelas, oh cetok kiai larang. Ngomong kiai Purel tak ajar. Alhamdulillah terang toh, terang. Dinikmati saja itu loh. Ingat, hujan pergi meninggalkan genangan, Gus Miftah pergi meninggalkan kenangan. Iya. Yeah. Mudah-mudahan bersama di dunia bertetangga di surga. Amin. Khusus kamu saya doakan masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Amin. Jadi bareng ngaji modar. Selebel. Akhirnya senggol dong bang. Senggol dong. Nah, pokoknya pengajian malam hari ini cukup saya katakan satu hal. Begitu sulit, lupakan silit. Nah, akhirnya dia bilang begini, Bu, saya sudah berbulan-bulan mencintai anaknya Ibu. Izinkan pagi hari ini saya melamar anaknya Ibu, Fatimah, untuk menjadi istri saya. Mendengar lamaran si Sulaiman, si Zubaidah menangis. Sulaiman berpikir Zubaidah menangis karena terharu anaknya dilamar. Akhirnya Bu Zubaidah bilang,
Mas Sulaiman, saya menangis. Kenapa? Ibu terharu? Enggak. Kenapa ibu menangis? Saya tadi menunggu apa maksud kedatangan Mas Sulaiman ke sini. Yang perlu Mas Sulaiman tahu, sudah berbulan-bulan saya juga mencintai Mas Sulaiman. Jadi yang dilamar anaknya ternyata yang mencintai ibunya. Kenapa si Zubaidah menangis? Karena mohon maaf, dia merasa akan patah hati karena yang dicintai Sulaiman si Fatimah bukan Zubaidah. Mas Sulaiman, kulo seneng kalian jenengan, mbok rabine kalih kulo mawon. Si Sulaiman langsung mikir, ya Allah, mosok malaikat salah laporan? Kenapa saya mencintai anaknya yang mau malah ibunya? Si Zubaidah bertanya, pripun sama ibunya bukan anaknya? Kulo kedah pripun, Kiai? Dijawab sama kiainya, wa asa ang takrohu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa ang tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal itu kopi. Bukan kopi susu, ini kopi. Kalau begini baru kopi susu. Kopinya diminum, susunya dilirik. Iki mancing-mancing wae cangkem meja. Kan aku jadi ingin gitu. Adem-adem matamu, adem-adem. Kayak saya pengajian di Pasuruan tuh. Kurang ajar banget itu. Ada ibu-ibu Mahmud Abbas. Mamah muda anak baru 1. Di depan panggung gendong anaknya umur 1 tahun. Anaknya nangis disusoni. Buka kotang ning ngarep panggung, ya Allah. Dengan santainya nyoh. Padahal sudah sebulan saya nggak ketemu istri saya. Kan aku jadi ingin. Mbok yo kalau mau nyusoni anak itu pakai etika gitu loh. Mbok nemburi panggung ke, mosok ning ngarep panggung. Pas mataku ndelok pisan. Untung saya pakai kacamata hitam. Sehingga mata saya mendelik tidak kelihatan. Akhirnya hari itu kiainya bilang, "Kamu sholat lagi, Sulaiman, jangan buru-buru kamu tolak." Kenapa Kiai? Bisa jadi ini yang terbaik menurut Allah. Makanya kalau saya pribadi punya prinsip, Dok. Kalau saya berdoa sama Allah, kok doa saya tidak dikabulkan, saya senang. Kenapa? Karena kalau doa saya dikabulkan itu terbaik menurut saya, tapi kalau doa saya tidak dikabulkan itu terbaik menurut Allah. Bagaimanapun baik menurut Allah itu lebih bagus dibandingkan baik menurut saya. Jadi kalau saya minta sesuatu nggak dikasih sama Allah, saya bahagia. Berarti ini terbaik menurut Allah. Akhirnya Sulaiman sholat seminggu, kemudian matur sama Kiai, Pak Kiai pun kulo ikhlas, terpaksa kalian mbokne yo rapopo. Akhirnya singkat cerita, dia lamar mboknya, ditentukan hari pernikahannya. Begitu datang hari pernikahan, sebelumnya ditentukan gedungnya dibayar, cateringnya dibayar, entertainnya dibayar. Seminggu sebelum pernikahan, sebelum hari H, si Zubaidah naik motor kecelakaan. Dan yang terjadi apa? Mati, meninggal dunia. Keluarga bingung. Ini pernikahan kurang seminggu, calon mempelainya meninggal dunia. Akhirnya mereka rapat. Kenapa? Karena gedung sudah dibayar, catering sudah dibayar, entertain sudah dibayar. Ketika rapat, keluarga memutuskan pernikahan tetap dilanjutkan dengan Fatimah sebagai calon pengantinnya. Akhirnya di hari H itu kenapa Bapak Ibu? Fatimah menikah dengan Sulaiman. Sulaiman menikah dengan Fatimah. Maka hari itu Sulaiman mengumpulkan innalillah menjadi alhamdulillah.